Kami himbau kepada seluruh tamu hadirin yang hadir untuk mengenakan face shield dan masker untuk tetap menjaga protokol kesehatan yang berlaku. Kami himbau sekali lagi untuk semua keluarga besar untuk mengenakan face shield dan masker untuk tetap menjaga protokol kesehatan yang berlaku. Cek audio lagi cuy. Coba lagi kak, cek audio bilang. Cek selamat pagi, cek audio 1 2 3, cek audio, cek 1 2 3, cek. Kak boleh tes ngomong dulu pak? Boleh dari luar mungkin Pak? Dari, yes, coba. Iya, ngomong pak, ngomong. Selamat pagi, assalamualaikum. Tes, selamat pagi. Tes. Aman pak, aman.
pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada rombongan keluarga besar calon pengantin pria, keluarga dari Anas Bahtiar yang merupakan putra dari pasangan Bapak Subardi dan Ibu Nurul Ilmi. Suatu kebanggaan dan kebahagiaan karena pagi ini kami kedatangan keluarga yang hadir dengan penuh cinta, penuh kasih, dan juga penuh sayang. Dari hati terdalam, sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada keluarga besar Ananda Anas Bahtiar. Pertama-tama akan ada sambutan yang akan disampaikan oleh perwakilan dari keluarga calon pengantin pria. Untuk itu kami persilakan kepada Kang Toha sebagai perwakilan dari keluarga calon pengantin pria untuk menyampaikan sambutannya. Ya, maju lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati keluarga Bapak Jusni Afrizal dan Ibu Sasnina beserta keluarga besar, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan pada kita semua, khususnya nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat panjang umur. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kehibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sesuai dengan kesepakatan kita beberapa waktu yang lalu, alhamdulillah kami hadir pada pagi hari ini beserta seluruh rombongan keluarga besar Bapak Subardi dan Ibu Nurul Ilmi, bermaksud mengantarkan putra kami tercinta Anas Bahtiar untuk dinikahkan dengan putri tercinta dari Bapak Jusni Afrizal dan Ibu Sasnina yang bernama Rahmadita Afriani. Besar harapan kami tentunya agar niat baik kami ini dapat diterima tulus. Besar harapan kami semoga niat kami ini diterima tulus hati dan semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan adanya pernikahan ini dapat meningkatkan tali silaturahim dan menjadi satu keluarga dari dua keluarga yang besar. Terakhir, harapan kami semoga acara yang akan kita laksanakan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian sambutan dari kami mewakili keluarga besar Bapak Subardi dan Ibu Nurul Ilmi. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami persilakan yang selanjutnya menyampaikan sambutan yaitu perwakilan dari keluarga calon pengantin wanita. Kami persilakan kepada Uwa Eman sebagai perwakilan dari keluarga calon pengantin wanita untuk dapat menyampaikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du.
Yang saya hormati Bapak Subardi dan Ibu Nurul Ilmi beserta rombongan yang telah berkenan datang di tempat ini. Ditempel Pak, mikrofonnya. Ditempel. Ngomong aja Pak. Yang saya hormati pula Bapak Penghulu yang sudah hadir, Pak Cecep. Yang saya hormati semua Bapak dan Ibu yang telah hadir di tempat ini. Mohon maaf karena tidak dapat menyebutkan satu persatu namanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua. Antara lain berupa nikmat Islam, nikmat iman, rezeki, nikmat kesehatan, dan kelapangan waktu. Sehingga kita bisa berkumpul di tempat dengan suasana yang berbahagia ini. Selanjutnya tidak lupa salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya kelak di hari yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin undangan yang kami hormati, izinkanlah kami atas nama keluarga besar Bapak Jusni Afrizal dan Ibu Sasnina sebagai orang tua dari Ananda Rahmadita Afriani menyampaikan sepatah dua kata sebagai balasan terhadap apa yang disampaikan oleh Bapak yang mewakili calon pengantin pria tadi. Kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap keluarga besar Bapak Subardi dan Ibu Nurul Ilmi yang telah menepati janji saat profesi lamaran tempo hari, khususnya janji dari Ananda Anas Bakhtiar untuk menikah dengan putri kesayangan kami, Ananda Rahmadita Afriani. Inilah hal yang kami tunggu selama ini, dengan harap-harap cemas tentunya. Dengan pertanyaan, apakah benar ini bisa kita wujudkan? Terus terang, belakangan ini putri tercinta kami mengalami demam yang cukup berkepanjangan. Mungkin Bapak dan Ibu serta rombongan perlu tahu, demamnya itu demam cinta, Pak. Dan alhamdulillah, dengan kedatangan Ananda Anas Bakhtiar beserta keluarga besar pada hari ini, demam tersebut sudah hilang. Sekali lagi, alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita mendengar bersama dari yang mewakili keluarga besar Bapak Subardi dan Ibu Nurul Ilmi telah mengutarakan maksud tujuan datang ke tempat ini, yaitu menyerahkan Ananda Anas Bakhtiar untuk dinikahkan dengan putri kami, yaitu Ananda Rahmadita Afriani. Untuk itu sebenarnya saya telah mendapatkan pesan dari Ananda. Beliau berpesan kira-kira 2-3 hari yang lalu, berbisik kepada saya, Wak, nanti kalau datang rombongan ada pengantar, maksud dan tujuannya, dia bisikin, jangan ditolak ya. Itu mantap kan? Juga ada pesan dari ayahandanya, ayah dan bundanya maksud saya, agar penyerahan ini agar diterima. Yang terakhir tentu perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa Ananda Rahmadita Afriani ini adalah perempuan satu-satunya dari keluarga Bapak Jusni dan Ibu Sasnina. Dia ada di tengah, ya, kakaknya laki, adiknya pun laki. Nah, kedua kakak dan adiknya ini juga berpesan kepada saya, wani biro katanya gitu. Sehingga dengan demikian, dengan mengucap bismillah, penyerahan Ananda Anas Bakhtiar tentunya kami terima dengan tangan terbuka. Alhamdulillah. Dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan rasa bahagia keluarga besar yang berkesempatan hadir di tempat ini dan tidak lupa mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
dengan kedatangan keluarga besar Bapak Subardi dan Ibu Nurul Hilmi. Demikianlah, kepada keluarga Bapak Subardi dan Ibu Nurul Hilmi, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bila mana terdapat kesalahan, kehilafan dalam bertutur kata dan sikap kami dalam menerima ini, untuk itu kami mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penyerahan hantaran seserahan dari keluarga calon pengantin pria yang akan diberikan kepada keluarga calon pengantin wanita. Untuk itu, kepada Ibu Nurul Ilmi dan Ibu Sasmina, kami persilakan untuk melangkahkan kaki ke depan. Sebagai ungkapan cinta dan ketulusan, selanjutnya akan dilakukan prosesi pengalungan bunga yang akan diberikan dari ibunda calon pengantin wanita kepada calon pengantin pria. Untuk itu kami persilakan kepada Ananda Anas Bahtiar untuk dapat melangkahkan kaki seraya mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim agar langkah kakinya selalu ada dalam ketulusan hati dan niat untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami persilakan Ananda Anas. Dan kepada yang terkasih Ibu calon pengantin wanita, Ibu Sasmina, dipersilakan untuk mengalungkan bunga kepada Ananda Anas Bahtiar. Alhamdulillah, prosesi pengalungan bunga sudah selesai. Semoga ini menjadi langkah awal agar akad nikah yang sesaat lagi akan berlangsung dapat berjalan dengan penuh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami persilakan kepada kedua orang tua calon pengantin wanita untuk mengapit Ananda Anas mengiringi langkah kaki menuju meja akad. Kami persilakan kepada kedua orang tua calon pengantin wanita, kemudian dilanjutkan dengan kedua orang tua calon pengantin pria, dan selanjutnya mengiringi keluarga besar calon pengantin pria dan calon pengantin wanita. cek WB.
lokasi keluarga wanita. Kak, ini Kak. Kayaknya kamu pegang dulu deh. Kamu di sini kan? Cek. Cek. Pada hadirin yang berbahagia, kami informasikan untuk yang berada di lokasi akad pada saat ini, kami himbau untuk hanya keluarga inti dari keluarga calon pengantin wanita dan calon pengantin pria. Untuk selebihnya, kami persilakan untuk menempati ruangan yang telah disediakan. Bisa mengikuti panitia, mungkin panitia boleh bantu arahkan. Kami himbau sekali lagi untuk yang dapat menempati lokasi akad pada saat ini hanya keluarga inti dari calon pengantin wanita dan juga calon pengantin pria. Bisa disaksikan via YouTube aja. YouTube-nya apa mas? Maron. Ada kok linknya dibagiin ke keluarga. Kami persilakan untuk segera menempati ruangan yang telah disediakan dan bisa menyaksikan siaran langsung yang tersedia di YouTube yang sudah diinformasikan kepada masing-masing keluarga. Kami himbau pula kepada keluarga besar untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku, untuk tetap memakai masker dan face shield, dan tetap menjaga jarak aman satu dengan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja-puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tak pilih kasih dan tak pilih sayang, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita semua dapat berkumpul bersilaturahmi pada hari ini, Minggu 1 November 2020. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada keluarga terkasih, rekan sahabat tercinta dan Bapak Ibu para tamu undangan yang berbahagia. Selamat datang di Rumah Makan Padang Merdeka Bintaro Sektor 9 dalam acara pernikahan Ananda Anas Bahtiar yang merupakan putra dari Bapak Subardi dan Ibu Nurul Ilmi dengan Adinda Rahma Dita Afriani yang merupakan putri dari Bapak Yusni Afrizal dan Ibu Sasmina. Hadirin yang berbahagia, terima kasih telah bersedia hadir di hari yang sangat berbahagia ini. Dan tentunya kami tetap menghimbau untuk para hadirin tetap harus mematuhi protokol kesehatan yang berlaku dengan tetap menggunakan masker dan menjaga jarak aman satu dengan yang lain.
Selanjutnya, kini saatnya kami mengundang pengantin wanita untuk dapat menuju meja akad. Untuk itu, kepada Adinda Rahmadita Apriani, kami persilakan. Kita sambut calon pengantin wanita Adinda Rahmadita Apriani. Tamu undangan yang berbahagia, agar prosesi akad nikah dapat berjalan dengan hikmat, kami mengimbau agar mengkondisikan alat komunikasi dengan keadaan tidak berbunyi. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Edi. Kami persilakan Ustaz Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah
واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya kami persilakan kepada calon pengantin wanita untuk meminta permohonan maaf dan izin menikah kepada ayahanda tercinta Bapak Yusni Afrizal. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Teruntuk Papa dan Mama tercinta, terima kasih sudah merawat dan membesarkan kita sejak kecil. Terima kasih atas segala cinta, kasih, keringat, upaya, dan juga doa dari Mama Papa hingga dapat membuat kita menjadi seperti sekarang ini.
Papa, Mama, kita menghormati, mencintai, dan menyayangi Mama dan Papa lebih dari apapun di dunia ini. Maka dari itu, kita menghaturkan permohonan maaf jika selama hidup kita ini telah banyak melakukan kesalahan, kehilafan, baik kata-kata kita yang kurang berkenan ataupun perbuatan kita yang tidak pantas kita lakukan terhadap Mama dan Papa. Teruntuk Papa dan Mama, kita meminta dan memohon doa dan semoga kehidupan rumah tangga kita nanti senantiasa rukun, damai, sejahtera, dan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat yang bahagia ini, kita memohon izin, memohon doa restu dinikahkan dengan kekasih pilihan kita yang kita cintai bernama Anas Bahtiar. Kita setulus hati, ikhlas, Papa dan Mama menikahkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, anakku tercinta kita, Papa dan Mama memaafkan kesalahan dan kehilafan. Papa dan Mama selalu mencintai dan menyayangi serta mendoakan semoga hidupmu nanti senantiasa rukun, damai, sejahtera, dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat yang baik ini, insya Allah sebentar lagi Papa akan menikahkan dengan kekasih pilihanmu yang bernama Anas Bahtiar. Semoga ridho dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertai kamu dan keluarga kecilmu, juga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Prosesi akad nikah akan langsung dipandu oleh Bapak Cecep dari KUA Pondok Aren. Kepada Bapak Cecep kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa asraqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anqihul ayama minkum was-salihin min 'ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un 'alim. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Hadratin mukarramin, para alim, para asatidz, para hujjat, para kasuhan segenap tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengerasa hormat dan takdim saya. Wabil khusus rombongan calon besan keluarga besar Bapak Subardi beserta dengan keluarga, Subur Hajat keluarga besar Bapak Jusnya Zal beserta keluarga, Ustaz Dedi Junaidi, kedua saksi dan yang paling berbahagia kedua mempelai. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji dan syukur sekali lagi kita panjatkan kehadirat Allah dengan limpahan barokah rahmatan ridhanya. Alhamdulillah kita bersama-sama dapat hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka menyaksikan akad nikah antara saudara Anas Bahtiar dengan saudari Rahmadita Afriani, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang senantiasa insyaallah berharap akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini izinkanlah saya sebagai ketua nikah dari Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan sebelumnya akan disampaikan biodata calon. Hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya sebelum jam dan kumpul dimulai terlebih dahulu akan disampaikan khutbah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح ووعد العذاب الأليم عليه. قال الله تعالى في كتابه الكريم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا النساء فإنهن يأتينكم بالمال ثم أن النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء وجنة الأتقياء. قولوا جميعا mari bersama beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. آمنا بالله وبما جاء لله ومراد الله. آمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله. وآمنا بالشريعة وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام. أعوذ بالله من الشيطان
الرجيم بسم الله الرحمن أستغفر الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Ananda Anas Bahtiar bin Subardi, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak kandung saya Rahmadita Apriani dengan emas kawinnya berupa perhiasan emas sebesar 30,94 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Rahmadita Afriani binti Bapak Jusni Afrijal dengan mas kawin tersebut tunai. وبارك عليك وجمع بينكما في خير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, terima kasih untuk selanjutnya penandatanganan berita acara catatan. Baik, para bapak ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah proses akad nikah pada kesempatan pagi hari ini. Sekaligus ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan maaf yang seluas-luasnya apabila di dalam catatannya terdapat kesalahan kekeliruan, dan dengan dinyatakan pasangan Anas Bahtiar bin Subar dengan saudari Rahmadita Afriani bin Jusni Afrizal resmi menjadi pasangan suami istri syah berasul Islam dan insyaallah tercatat pada KUA Kecamatan Pondok Aren. Sekali lagi kita doakan bersama, mudah-mudahan kedua pasangan ini senantiasa dekat rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saya akhirul kalam, dan Allah wa iyyakum ajma'in wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Cecep dari KUA Pondok Aren. Makasih banyak ya. Aja duluan. Selanjutnya, kita akan menyaksikan penyerahan mas kawin oleh pengantin pria kepada pengantin wanita. Untuk itu kami persilakan kepada keduanya untuk dapat berdiri. Dan selanjutnya pemasangan cincin. Kami persilakan kepada Anas dan Dita untuk menyematkan cincin. Prosesi penyematan cincin dari Anas kepada Dita selaku istri sah dari Anas Bahtiar. Dan prosesi penyematan cincin dari Dita kepada Anas selaku suami sah, suami tercinta. Jangan lupa kasih tahunya yuk sehingga saling pandangnya. Yang motor saling pandang. Jadi cium belum? Nanti aja saling pandang lagi. Saling pandang udah sah. Saling pandang. Ini jangan malu. Udah sah. Cium. Cium. Dan kami persilakan untuk berfoto dengan buku nikah. Oke, bebas saja ya. Oke, normal dulu ya. 1, 2, 3 lagi. Senyum. Yuk, sekarang digerak-gerakin dong. Ceria. 1, 2, 3 lagi. Lagi. Diangkat boleh diangkat. Diangkat. Oke.
Alhamdulillahirrabbilalamin, baru saja kita saksikan prosesi akad nikah antara Anas Bahtiar dengan Rahmadita Afriani. Semoga akad nikah ini akan selalu menjadi tali pengikat cinta kasih abadi bagi kedua mempelai. Semoga Anas dan Dita tetap istiqomah dalam membina dan membangun rumah tangga yang harmonis, rukun, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan menyaksikan prosesi sungkeman yang akan dilakukan oleh kedua mempelai dan beserta juga dengan orang tua dari mempelai wanita dan mempelai pria. Kami persilakan kepada orang tua dari mempelai pria dan mempelai wanita untuk dapat menempati kursi yang telah disediakan. Sebelum kita menyaksikan prosesi sungkeman, akan ada nasihat pernikahan yang akan disampaikan oleh Ustadz Edi. Kepada Ustadz Edi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulukun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar dari mempelai laki-laki Bapak Subarti dan Ibu beserta keluarga besarnya. Dan yang sama-sama kita hormati orang tua dari keluarga besar wanita Bapak Jusni Afrijal
beserta ibu dan keluarga besarnya, para hadirin hadirat, sesepuh dan silih sepuh yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya. Mudah-mudahan kita yang hadir semuanya di sini, Allah cintai dan sayangi kita, dan Allah selalu memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari Ahad ini, pada tanggal 1 November, Allah kumpulkan kita di tempat ini dalam rangka untuk menyaksikan acara yang sangat sakral sekali, yaitu ijab dan kabulnya Ananda Anas Bakhtiar dan Ananda Dita yang baru saja tadi kita sama-sama dengarkan. Mudah-mudahan pengantin baru ini diberikan rahmat dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dari salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tabi'in dan tabi'atnya. Insya Allah mencakup kepada kita semuanya yang selalu istiqomah dengan ajarannya, dan mudah-mudahan kita dan seluruh keluarga kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, segenap tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya memberikan nasihat khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk para jamaah sekalian, terutama untuk pengantin baru yang baru saja tadi kita dengarkan bersama-sama ijab dan kabulnya. Alhamdulillah, Allah berikan kelancaran semuanya, dan kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pengantin baru ini dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan Allah berikan keturunan yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, segenap tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasihat untuk pengantin yang pertama, niatkan dalam pernikahan itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah. Kalau sudah kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setiap aktivitas rumah tangga kita itu insya Allah akan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita mendatangi istri kita, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat 2 rakaat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar saat kita berhubungan dengan istri kita, maka Allah akan berikan kepada kita keturunan yang soleh dan soleha. Jangan sampai di saat kita mendatangi istri kita, kita hanya terpaku dengan hawa nafsu kita. Makanya baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, di saat kita mendatangi istri kita, berusaha untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa kita berdoa agar apa? Agar pertemuan kita dengan istri kita tidak ada gangguan dari iblis laknatullah. Maka ini diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW satu doa yang luar biasa tatkala kita ingin mendatangkan istri kita. Bismillahi Allahumma janibni syaitan wa janibis syaitan ma rajatana. Udah hafal Bang? Alhamdulillah. Udah hafal, tinggal dipraktekkan. Jangan sampai tatkala kita bertemu dengan istri kita, kita lupa semuanya. Karena tatkala kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu sama saja kita mengundang iblis untuk ikut serta dalam pergaulan kita kepada istri kita. Na'udzubillahi min
zalim. Lalu kita berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'al nutfatana zurriyatan thayyibah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan kepada saripati kami ya Allah satu keturunan yang soleh dan soleha. Itu harus diawali dengan doa munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al nutfatana zurriyatan thayyibah. Ya Allah, jadikan kepada saripati kami adalah keturunan yang soleh dan soleha, keturunan yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, juga berguna bagi bangsa dan agamanya. Ini yang harus kita lakukan. Agar apa? Agar kehidupan rumah tangga kita yang baru ini selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya pengantin baru itu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, insya Allah anteng-anteng aja, kelihatannya harmonis-harmonis aja. Setelah dia menginjak sebulan, 2 bulan, baru yang namanya halangan dan rintangan itu datang kepada rumah tangganya. Maka banyak sekali di antara kita melihat banyak orang yang sudah berumah tangga 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, tahu-tahu terjadinya perceraian. Itu banyak sekali. Lalu bagaimana membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang selalu ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, selalu berhusnuzon sama suami. Berhusnuzon sama suami. Jangan sampai kita berburuk sangka terus sama suami. Ini kenapa nih? Ya. Jangan sampai kita berburuk sangka terhadap suami. Kalau suami kita sedang kerja, kita telepon, tiba-tiba telepon dari kita enggak diangkat. Harus berbaik sangka terhadap suami. Oh, mungkin suami saya sedang sholat duha. 1 jam kemudian kita telepon lagi, enggak diangkat itu telepon, berhusnuzon terus terhadap suami. Oh, mungkin suami saya sedang banyak pekerjaan. Setelah 1 jam kita telepon lagi, suami kita kagak diangkat juga sama suami kita, tetap berhusnuzon. Oh, mungkin suami saya sedang melaksanakan sholat zuhur. Habis sholat zuhur kita telepon lagi enggak diangkat, tetap berhusnuzon kepada suami kita. Oh, mungkin suami kita sedang istirahat. Tiba-tiba berhusnuzon terus sama suami. Dapat kabar dari tetangga sebelah, tadi suami kamu saya lihat sedang bawa cewek cakep. Berhusnuzon, oh mungkin suami saya sedang nge-grab atau ngojek. Di saat ada masalah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kebanyakan di antara kita ini ngedumel di saat ada masalah. Tatkala ada laporan dari tetangga, dari teman tentang suami kita, suami baru pulang kerja, langsung kita omel-omelin. Itu yang ada bukan bikin suasana menjadi adem, tapi justru akan menjadi suasana begitu panas. Karena apa? Setan laknatullah akan ikut dalam rumah tangga kita. Agar apa? Agar rumah tangga kita menjadi berantakan. Karena setan akan berpesta pora di saat ada satu keluarga yang sedang bertengkar. Maka dari itu terus di saat kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harus kita lakukan adalah wasta'inu bisabri wassalah. Kita apa? Kita mohon pertolongan sama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesabaran dan sholat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, agar Engkau bimbing suami saya, ya Allah, ke jalan yang benar. Ini yang harus kita lakukan. Jadi istri jangan banyak mengeluh. Pakaian suami banyak, harus ikhlas.
Pakaian suami banyak yang kotor, harus ikhlas kita mencucinya. Berusaha seorang istri itu mencuci sendiri pakaian suaminya. Karena dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ghassala imra'atin, apabila seorang istri itu mencuci siyabu zaujiha, pakaian suaminya, maka kataballahu ta'ala, maka Allah akan menuliskan untuk istrinya mi'ata hasanat, 1000 pahala kepada istrinya. Subhanallah. Bukan hanya itu, Allah berikan kepada kita wa ghafara mi'atai sayyi'ah, maka Allah pun akan mengampuni 2000 kesalahan dari istrinya. Makanya kita sebagai seorang istri harus benar-benar ada keikhlasan dan keridhaan dalam melayani suami kita. Jangan sampai mengeluh. Kalau kita udah mengeluh melayani suami kita, insya Allah bukannya jadi pahala, tetapi justru akan menjadi dosa untuk kita. Karena apa? Ikhlas. Ibadah, niatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pernikahan itu adalah ibadah yang paling enak. Alhamdulillah, mengharamkan yang halal itu nikah. Dan banyak sekali orang yang baru sekali nikah itu mau nikah lagi, khususnya untuk laki-laki. Karena apa? Ibadahnya enak. Selanjutnya apa lagi? Banyak rintangan dan halangan. Tatkala rintangan dan halangan itu datang kepada kita, tadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohonnya kepada Allah, jangan mohonnya ke HP. Ini kadang-kadang kita Masya Allah ya, ada masalah sedikit, wah ke HP. Ya kan? Kadang-kadang ya Allah kita ngata-ngatain suami kita, curhat kepada HP, kepada Facebook, kepada Instagram atau yang lainnya. Tapi justru sekarang yang harus kita lakukan adalah bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Ketakwaan kita. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tatkala menikahkan anaknya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada mereka, ittaqullah, ittaqullah, dan ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Birrul walidain. Birrul walidain. Walaupun kita sudah mempunyai keluarga, walaupun kita sudah menikah, tapi alangkah baiknya, dan ini merupakan perintah dari baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan Allah pun memerintahkan kepada kita, wa tasaaluna bihi wal arham, dan mintalah engkau kepadaku dan jangan pernah putuskan silaturahim kepada kedua orang tua. Kebanyakan dari kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala kita sudah mempunyai keluarga kecil, tatkala kita sudah menikah, kita suka melupakan bahwa kita masih mempunyai kedua orang tua kita. Orang tua yang sudah luar biasa membesarkan kita. Orang tua yang sudah luar biasa dalam mendidik kita. Orang tua yang sudah ekstra luar biasanya di dalam membesarkan dan mendidikkan kita. Tapi terkadang di antara kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lupa. Di saat kita sudah asik dengan keluarga kecil kita, kita lupa bahwa ada orang tua yang masih harus kita hormati dan masih kita harus hargai. Paling tidak yang harus kita lakukan sebagai pengantin baru, tetap harus ada komunikasi sama orang tua. Telepon orang tua, kalau misalnya tinggalnya jauh, telepon orang tua. Bangun tidur habis sholat, ya kita telepon orang tua, kita tanya keadaannya, mah bagaimana keadaan mama, pak bagaimana keadaan papa. Itu sudah memberikan kebahagiaan yang luar biasa sama orang tua.
Kita telepon lagi, Ma, terima kasih telah menikahkan saya. Ma, terima kasih telah menikahkan saya. Bapak, mohon doanya Pak, agar apa, keluarga saya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Maka dari ini acara yang luar biasa. Karena apa? Akan ada sungkeman nanti. Ya, pengantin minta ridho dan keikhlasannya sama orang tua. Pengantin minta dimaafkan kesalahannya sama orang tua. Ini sudah hal yang sangat luar biasa. Karena apa? Kalau Allah ridho, maka orang tua pun harus ridho. Ridho Allah bi ridho wali walidain. Dari itu, untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan lupakan jasa kedua orang tua kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu untuk pengantin ya, harus terus memohon kepada kedua orang tua untuk selalu mendoakan kalian semuanya, agar orang tua kita menjadi ridho, agar orang tua kita dapat memaafkan kesalahan-kesalahan kita, sehingga insya Allah tatkala sudah kita meminta ridho, keikhlasan dari orang tua kita, keluarga kita akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dari itu untuk pengantin, Bang Anas, Mbak Dita, jangan pernah lupakan jasa orang-orang tua kita yang sudah melahirkan kita, Masya Allah, luar biasanya, memberikan asupan gizi kepada kita, mencurahkan kasih sayangnya kepada kita. Ibu yang sanggup lapar agar kita menjadi kenyang, menahan sakit agar kita menjadi anak selalu sehat. Inilah sosok kedua orang tua kalian yang begitu ridho, ikhlas di dalam menjaga kalian. Oleh sebab itu, kedua pengantin mohon berdiri untuk melakukan sungkeman dan mohon keriduan dan keikhlasannya, diawali dengan Bang Anas. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita saksikan bersama-sama. Bang Anas minta ridho dan keikhlasannya kepada kedua orang tuanya. Anggap bahwa ini adalah kedua orang tua kalian yang sudah melahirkan kalian, membesarkan kalian dengan penuh kasih sayang. Jangan pernah membentak orang tua sekalipun kalian sudah mempunyai rumah tangga. Tapi ingatlah, di saat kalian membentak orang tua kalian, itu rasa sakit bentakan kalian itu lebih sakit di saat melahirkan kalian. Terus mohon ridho dan keikhlasannya untuk orang tua. Insya Allah, di saat kita masih terus menyayangi orang tua kita, maka insya Allah Allah akan berikan kepada kita keturunan yang nantinya. Anggaplah istrimu seperti ayat dalam Al-Quran. Yang kedua adalah kalian menikah bukan karena kalian berdua, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pahami perbedaan. Silakan untuk Mbak Dita, mohonkan keikhlasan, keriduannya, dan meminta maaf atas dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan kepada orang tua kita. Terkadang ucapan kita selalu saja menyakiti hati orang tua kita. Perbuatan kita yang juga menyakiti kedua orang tua kita. Ibu,
Mohon keikhlasan dan keridhoannya, bimbingannya. Maafkan kesalahan-kesalahan kita. Minta doa kepada kedua orang tua, semoga jalan menjalani kehidupan yang baru ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat selalu jasa-jasa orang tua kita yang sudah membesarkan kita. Mohon ampun dan maaf kepada orang tua laki-laki yang sudah bekerja membiayai agar anak-anaknya tidak kelaparan, lalu berusaha menjadi orang-orang yang bahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah, prosesi sungkeman sudah kita saksikan bersama-sama. Mudah-mudahan di awal yang terbaik untuk kedua pengantin baru, untuk menjadikan mahligai rumah tangganya penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan keberkahan. Dan inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bukan hanya di dunia nanti tetapi sampai nanti di akhirat. Hum wa aswajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Kita dapat membawa istri-istri kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz Edi untuk nasihat pernikahannya, dan selanjutnya akan ada sesi foto bersama. Kedua mempelai kami persilakan untuk berada di tengah dan kedua orang tua untuk dapat berdiri untuk dapat melakukan sesi foto bersama. Silakan Mas Anas dan Mbak Dita berada di tengah. Diapit oleh kedua orang tua dari mempelai wanita dan mempelai pria.
Selanjutnya kami persilakan untuk berfoto bersama kedua orang tua dari pengantin wanita. Untuk kedua orang tua dari pengantin pria, kami persilakan duduk sebentar. Silakan Bapak dan Ibu mengapit kedua mempelai. Ya, siap sudah. Kak, jangan lama-lama. Siap sudah ya. Oke, lihatin semua. Kami persilakan untuk orang tua dari pengantin pria untuk dapat berfoto bersama dan mengapit kedua mempelai. Iya, sudah. Ya, pandangannya situ. Oke, lihatin dulu. Kami terima kasih kepada kedua orang tua dari pengantin pria dan selanjutnya kami persilakan kepada kedua mempelai untuk berfoto bersama. Dan kami persilakan untuk keluarga inti dari kakak dan adik keluarga mempelai wanita, kami persilakan untuk berfoto bersama. Kakak dan adik dari mempelai wanita, kami persilakan untuk berfoto bersama dengan kedua orang tua dari mempelai wanita. Kakak dan adik dari mempelai wanita, kami persilakan untuk berfoto bersama. Bapak dan Ibu silakan mengapit, kemudian kakak dan adik silakan mengapit juga di sisi luar. Ibu, kami persilakan untuk mengapit di sebelah Dita. Ibu silakan di sebelah Mbak Dita. Bapak silakan di sebelah Mas Anas. Kami persilakan untuk yang pertama-tama keluarga dari pengantin wanita. Untuk kakak perempuan silakan berada di dalam. Untuk kakak laki-laki silakan berada di luar. Mengapit saudara perempuan. Terima kasih. Jangan di situ, jangan lurus kamera. Oke, terima kasih banyak keluarga inti mempelai wanita. Selanjutnya kami persilakan kepada keluarga inti mempelai pria beserta kakak dan adik. Kami persilakan untuk melakukan sesi foto bersama. Kedua orang tua mempelai pria, kakak dan adik mempelai pria, kami persilakan untuk berfoto bersama kedua mempelai.
Mas, kami persilakan untuk berada di sebelah Bapak. Ibu, kami persilakan untuk berada di dalam. Adik berada di luar. Senyumnya jangan lupa. Bapak Ibu senyumnya boleh Bapak Ibu. Terima kasih kepada keluarga mempelai pria. Dan setelah ini para hadirin kami persilakan untuk memberikan ucapan selamat dan berfoto bersama. Namun kedua mempelai kami persilakan untuk menyapa teman-teman yang sudah menonton secara virtual. Untuk itu kami persilakan kepada kedua mempelai untuk menyapa dan mengucapkan terima kasih secara virtual. Kami persilakan Mas Anas dan Mbak Dita. Bentar. Udah bunyi kok. Bentar. Ini musik gede banget ya. Musiknya gede banget ya. Sembari menunggu Mbak Anas dan Mbak Dita mengucapkan dan menyapa secara virtual, kami persilakan kepada para hadirin untuk menyantap hidangan yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Susah ngomongnya. Ya, terima kasih untuk semuanya, dari pihak keluarga, rekan-rekan, kolega, teman, dan lain-lainnya, atas doa dan dukungannya. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon doa agar kita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga dari Dita atas perkenan hadirin undangan yang diundang secara virtual. Terima kasih banyak telah menonton live streaming Dita dan Anas. Sekali lagi makasih banyak. Assalamualaikum. Oke, baik, terima kasih Mas Anas dan Mbak Dita. Mbak Dita, kami persilakan untuk melakukan touch up terlebih dahulu sebelum nanti dapat menerima salam dari para keluarga dan para keluarga tamu hadirin yang berbahagia. Menyantap makanan yang telah disediakan. Mantap dulu, makan dulu. Tapi touch up dulu. Gimana ya? Anggun di mana tuh? Kalau kita di sini aja. Nanti saya gimana maksudnya? Masak dong.
Masnya ada di mana? Untuk kali itu deh. Nah, kalau saya baru lagi mas. Tadi di mesin doang. Masih kan naik. Tambah lagi. Biar segera disemprot besok disemprot.
untuk memberikan ucapan selamat dengan menjaga protokol kesehatan yang berlaku, tidak perlu bersentuhan. Kami persilakan untuk memberikan ucapan selamat. Yang pertama kami persilakan untuk keluarga Mamah Ati. Udah kumpul. Ekinya belum. Ekinya mana Eki? Kami persilakan kepada keluarga Mamah Ati. Eki. Eki bisa enggak? Enggak. Anak saya Eki. Oh, Eki. Eki. Ini ya. Oh, udah. Kita ini dari Kami himbau kepada tamu hadirin yang berbahagia untuk dapat mengucapkan ucapan selamat dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang berlaku. Belepotan. Selanjutnya kami himbau untuk bersiap-siap kepada keluarga Tante Lina. Kepada keluarga Tante Lina, kami himbau untuk bersiap-siap. Terima kasih kepada keluarga Mama Ati. Selanjutnya kami persilakan kepada keluarga Tante Lina. Kami persilakan kepada keluarga Tante Lina untuk dapat memberikan ucapan selamat dan berfoto bersama kedua mempelai. Sembari menunggu keluarga dari Tante Lina, akan ada penyerahan piala bergilir yang akan diserahkan oleh Mas Eki kepada Mas Anas. Untuk itu kami persilakan untuk menyerahkan piala bergilir kepada kedua mempelai. Dulu ya. Oke, kami persilakan kepada keluarga Tante Lina untuk dapat berfoto bersama. Oke, terima kasih kepada keluarga Tante Lina. Selanjutnya akan ada penyerahan piala bergilir yang akan diserahkan oleh pasangan Mas Eki dan Mbak Ica, yang akan diserahkan kepada Mas Anas dan Mbak Dita. Kami persilakan kepada Mas Eki dan Mbak Ica. Ini dia kita bersama bisa saksikan penyerahan piala bergilir kepada pengantin baru Mas Anas dan Mbak Dita.
kepada keluarga Tante Lina untuk dapat berfoto bersama. Selanjutnya kami persilakan kepada keluarga Bapak Arven untuk dapat memberikan ucapan selamat dan berfoto bersama kedua mempelai. Kami persilakan kepada keluarga Bapak Arven. Oh boleh, oh itu dia nggak datang, sakit. Ini sakit, coret aja mbak. Langsung aja keluarga Mbak Yayu. Ya. Aman dah. Ntar pada ini. Ya. Boleh, Mbak Feli. Kami persilakan kepada keluarga Bapak Arven. Mbak Yayu aja bentar ada. Arven, ya Mbak Arven, makasih banyak Mbak Arven. Selanjutnya kami persilakan untuk bersiap-siap dari keluarga Ibu Yayu dan Mas Adam. Kami persilakan untuk bersiap-siap keluarga Mbak Yayu dan Mas Adam. Kami persilakan untuk bersiap-siap. Selanjutnya kami persilakan kepada keluarga Ibu Yayu dan Bapak Adam. Keluarga Ibu Yayu dan Bapak Adam kami persilakan. Kami persilakan kepada keluarga Tante Wewi untuk dapat mengucapkan selamat kepada kedua mempelai dan berfoto bersama. Kami informasikan kepada keluarga Tante Wewi untuk dapat memberikan ucapan selamat kepada keluarga Tante Wewi untuk dapat memberikan ucapan selamat dan berfoto bersama kedua mempelai.
lagi pada makan di atas, jadi tunggu dulu sebentar baru nanti dikumpulin. Kalau ada yang nemu HP boleh deh. HP saya di WC tadi Honor 10. Iya. Perhatian kepada seluruh tamu hadirin yang hadir pada hari ini. Kami himbau dan kami informasikan bagi siapapun yang melihat handphone dari pengantin pria harap menghubungi panitia. Bagi siapapun yang melihat dan menemukan handphone pengantin pria yaitu Mas Anas dengan tipe Honor 10, kami himbau untuk dapat menghubungi panitia. Sekali lagi kami informasikan bagi siapapun yang melihat handphone. Terima kasih para hadirin, handphonenya telah ditemukan. Terima kasih. Oh ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Anas, saya mau izin. Makasih Bapak. Wanita. Foto dulu katanya. Nah, iya dong, foto dulu. Foto dong. Foto dong. Iya, saya nemuin. Ayo, di sini, ayo. Ya, lihat semua yuk. Oke, 1, 2. Sekali lagi ya. Lagi. Ya. Oke, bosan boleh gak bebas? 1, 2, 3, cus. Belum minum. Iya. Iya, kasih. Anterin ya. Udah komplit, boleh nggak foto? Ya. Oh iya, udah. Kami persilakan kepada keluarga dari Tante Lina untuk dapat mengucapkan selamat dan berfoto bersama kedua mempelai. Kami persilakan kepada keluarga Tante Lina untuk dapat mengucapkan selamat dan berfoto bersama kedua mempelai.